Shalom, selamat pagi adik-adik di rumah. Udah lama ya nggak ketemu sama Mbak Hana dan Pak Jati. Gimana kabarnya adik-adik di rumah? Semoga semuanya sehat-sehat ya di rumah. Oke, kalau gitu kita mau mulai ibadah kita hari ini. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Bersuka dalam Tuhan. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk berdoa ya. Semua dilipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur ya Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh untuk bersama-sama beribadah dan mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, walaupun masih dalam keadaan online, tapi kami percaya ya Tuhan bahwa kuasa-Mu masih berada di tengah-tengah kami dan selalu memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Tahu semua kan lagunya? Tetap berdiri ya, kita mau sama-sama menyanyikan lagu ini sambil sukacita.
Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan nih. Semuanya Mbak Hana minta mendengarkan firman Tuhannya dengan baik ya. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Tahu semua kan lagunya? Oke, kalau gitu kita mau nyanyi sama-sama ya. Sama-sama menyambut firman Tuhan dengan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kalau pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu ada di hati kami, sehingga kami dapat mendengarkan dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Didengarkan ya. Shalom anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi, bahwa kita pada pagi hari ini dapat bertemu kembali di dalam ibadah anak, dan Bu Rita harap semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan juga tetap semangat ya. Nah, sebelum kita akan renungkan firman pada pagi hari ini, mari kita siapkan Alkitab kita. Bacaan firman kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 38 ayat yang 1 sampai dengan yang ke-21. Yuk sama-sama kita cari ya. Nah, Yesaya ini di perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Sudah ketemu belum? Iya. Yesaya terdapat dalam perjanjian lama. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bahwa tahun gereja kita pada bulan Mei ini adalah masa raya unduh-unduh. Nah, kita ambil tema yaitu masa raya unduh-unduh. Nah, Bu Didi akan bacakan ayat nas kita pada pagi hari ini ya. Diambil dalam ayat 18 sampai dengan 19. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Nah, apa ya arti dari firman Tuhan atau ayat ini ya? Nah, sebelum kita akan lebih lanjut untuk bersama-sama belajar akan firman Tuhan, yuk kita akan sama-sama melihat
gambar apa yang tertera dalam saat ini dalam video? Oh iya, ada beberapa gambar yaitu makhluk hidup ya ternyata. Coba kita lihat bersama-sama. Wah, ada hewan, terus ada apa lagi ya itu ya? Manusia dan juga tumbuhan. Ya, semua itu adalah makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu apa ya? Ayo coba kita sama-sama berpikir apa ya ciri-cirinya? Iya, bernafas. Terus apa lagi? Bergerak. Ya, kalau binatang dapat bergerak ke sana kemari. Ya, kalau tumbuhan apa ya? Ya, mereka berkembang biak atau bertumbuh menjadi bunga, ada mungkin juga berbuah. Ya, itu namanya ciri-ciri daripada makhluk hidup. Nah, kalau manusia, kalau kita masih hidup, bagaimana ya? Dengan apa? Cirinya bernafas. Nah, anak-anak, ayo kita sama-sama, kita ini masih hidup, apa enggak ya? Sama-sama menghirup udara dari hidung ya. 1, 2, 3. Ayo dihirup sama-sama. Lalu dikeluarkan ya. Ya, oh ternyata kita masih hidup. Iya, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Ya, yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan dengan ada beberapa gambar yang saat ini bisa kita saksikan bersama-sama. Siapa sih itu ya? Kok ada orang sakit, terus berdoa juga. Dan yang pertama, gambar yang pertama itu, ayo sama-sama kita lihat. Ia itu seorang raja. Raja siapa ya? Kalau seorang raja itu memakai apa? Mahkota. Kalau wanita, yaitu diberi nama ratu. Lah, ini adalah seorang laki-laki, berarti dia adalah seorang raja. Iya, dia adalah Raja Hizkia. Siapa dia ya? Dia adalah raja atas kerajaan Yehuda. Wah, dia berhasil mengembalikan seluruh fungsi keagamaan yang sempat kacau balau. Siapa sih pemimpin sebelum Raja Hizkia ini? Iya, yang memimpin sebelum Raja Hizkia ini adalah Raja Ahaz, yaitu ayah daripada Raja Hizkia sendiri. Pada waktu Raja Ahaz, semua bait Allah itu diporak-porandakan. Nah, pada kepemimpinan Raja Hizkia, dia mengembalikan fungsi daripada bait Allah ini. Ya, dia menyucikan mezbah, menggunakan kembali tatanan keimaman menurut suku Lewi, dan juga apa? Menyingkirkan berhala-berhala orang Asyur. Supaya apa anak-anak? Supaya dapat berfungsi lagi untuk mempersembahkan korban. Ya, Raja Hizkia juga menghancurkan kuil-kuil penyembahan dewa-dewi. Ya, pada pemerintahan ini dia sangat bekerja keras. Dia setiap hari melakukan pembenahan, melakukan fungsi keagamaan sehingga dia merasa letih. Ya, setelah merasa letih, akhirnya dia sakit. Ya, coba kita lihat di gambar yang kedua.
Raja Hizkia terbaring sangat lemah. Dia kehilangan tenaga karena memforsir. Akhirnya dia jatuh sakit. Lah, apakah Tuhan berdiam diri? Tidak, anak-anak. Tuhan mengutus Nabi Yesaya, ya. Pada saat ini firman Tuhan kita diambil dari Yesaya, yaitu seorang nabi. Dia diutus Tuhan untuk mendatangi Raja Hizkia untuk apa? Menyampaikan pesan. Pesannya itu sangat menyenangkan, kabar baik atau kabar buruk ya. Yuk sama-sama kita mendengarkan pesan apa yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yesaya ini. Nah, kita lihat di gambar ketiga, Nabi Yesaya mendatangi Raja Hizkia dan menyampaikan pesan Tuhan bahwa Nabi Yesaya ini akan sakit dan sebentar akan meninggal. Berarti kabar apa? Sebetulnya kabar buruk ya anak-anak. Nah, sakit, terus kemudian sebentar lagi meninggal. Lah, dikira adalah pesan berkat. Ternyata sebentar lagi akan meninggal. Nah, anak-anak, kalau kita diperhadapkan kepada situasi seperti ini, apakah kita akan menyerah? Atau kita akan berputus asa? Atau bahkan kita akan bersungut-sungut? Ayo, itu Bu Didi kembalikan kepada anak-anak. Tetapi kita harus meneladani Raja Hizkia pada saat pagi hari ini. Yaitu gambar yang keempat, Raja Hizkia apa yang dilakukan? Bersungut-sungut atau apa? Ternyata tidak. Raja Hizkia malah berdoa kepada Tuhan. Dia meminta kesembuhan. Dia tidak berputus asa karena dia yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan dia. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dan doa ini didengar oleh Allah. Dan ini bisa kita lihat di dalam firman Tuhan yang Bu Didi sampaikan tadi. Ayat yang ke-19 dikatakan, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Nah, akhirnya doanya didengar Allah dan Raja Hizkia diberikan kesembuhan. Dan melalui kesembuhan inilah Raja Hizkia memakai hidupnya untuk mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang boleh kita persembahkan kepada Tuhan? Mungkin saat ini ketika ibadah kita bisa mempersembahkan apa yang kita punya berupa materi, yaitu uang. Kita boleh berkorban melalui persembahan, dan juga ketika kita diberikan talenta oleh Tuhan, mungkin kita diberikan keahlian untuk menyanyi, untuk menari, atau untuk bermain musik. Ayo kita pergunakan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita boleh melayani Tuhan melalui talenta yang kita miliki. Nah, firman Tuhan pada saat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang pertama kita harus mengucap syukur. Kita berdoa juga kepada Allah dalam keadaan apapun. Dan kita memakai talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh melayani Tuhan. Dan juga melalui
berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, anak-anak, saat ini kita boleh beraktivitas melalui apa ya? Saat ini kita mau membuat, yaitu apa ini ya? Kita buka bersama-sama ya. Buku doa. Ini Bu Didi membuat buku doa. Kalau tadi Raja Hizkia, doa-doanya sudah didengar oleh Tuhan. Dia meminta kesembuhan dan Tuhan memberikan kesembuhan itu kepada Raja Hizkia. Nah, kita bisa setiap hari, kita bisa menuliskan, kita berdoa kepada siapa saja dan untuk siapa saja. Kita bisa hari ini kita berdoa untuk ayah dan keluarga. Hari besok kita juga bisa berdoa untuk gereja, untuk kesehatan kita. Kita bisa mencatatnya selama 1 minggu. Nah, bagaimana Bu Didi? Kita siapkan kertas yang ada saja. Kertas HVS boleh, kertas karton boleh. Kita lipat jadi 2 dan ini adalah gambar telapak tangan kita. Setelah itu kita persiapkan kertas lipat dan kita bikin gambar hati dan kita letakkan di tengah-tengah gambar telapak tangan kita. Nah, jadilah buku doa. Nah, adik-adik dan anak-anak yang Bu Didi kasihi dan juga dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita boleh mempelajari daripada Raja Hizkia bahwa dalam keadaan apapun, dia tetap mengucap syukur dan selalu memuji Tuhan. Dan apapun yang diberikan oleh Tuhan melalui talenta atau berkat yang Tuhan berikan, kita kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan satu firman Tuhan yang saat ini akan Bu Rita atau Bu Didi sampaikan, yaitu di dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6, bisa menjadi ayat hafalan bagi anak-anak ya. Begini bunyi firman Tuhan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari setelah kita belajar daripada firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa ya. Sikap doa, sudah lupa apa belum? Nah, Bu Didi rasa kalian tetap ingat akan sikap doa. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada saat pagi hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini masih Engkau beri kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Walaupun Tuhan itu kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas nafas yang sudah Tuhan berikan untuk kami, kesehatan untuk kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami, orang tua kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau senantiasa juga memberikan mereka kesehatan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pandemi COVID ini cepat Engkau lalukan dari negara kami tercinta ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan ada di tengah-tengah musibah bencana alam di mana-mana. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa membersamai mereka Tuhan. Engkau memberikan penghiburan, Engkau membersamai dan Tuhan, kami yakin percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, yang saat ini Tuhan, banyak sekali rencana kegiatan yang kami akan lakukan. Tetapi biarlah semua itu Tuhan, atas kehendak-Mu sendiri ya Bapa. Tuhan Yesus, apapun yang menjadi keperluan di dalam gereja kami Tuhan, Engkau akan mencukupkannya. Tuhan, kami juga Tuhan berdoa untuk para pamong dan Tuhan pelayan-pelayan ibadah yang lain. Biarlah kiranya Tuhan Kau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kesanggupan di dalam mereka melayaninya Tuhan. Kiranya Tuhan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah juga memberikan persembahan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau sucikan, kuduskan persembahan ini menjadi Tuhan saluran berkat-Mu bagi gereja kami. Tuhan Yesus, tak lupa kami berdoa untuk yang Engkau percaya mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berikan kesehatan dan kekuatan serta akal budi di dalam pengelolaannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa pengharapan kami. Tuhan, ajar kami untuk tetap senantiasa bersyukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, gimana tadi firmannya? Sudah mengerti kan? Nah, kalau begitu, sekarang kita akan pengakuan iman rasuli. Untuk itu, adik-adik, Mbak Ana minta untuk bangkit berdiri ya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk. Kalau begitu, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk itu, adik-adik boleh disiapkan ya persembahannya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Mau semua kan? Oke.
Sekarang kita akan bawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, tolong berkati tangan-tangan yang akan mengolah persembahan ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat sehingga mereka dapat senantiasa untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kalau pada saat ini ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami dalam aktivitas kami sehari-hari, dan juga kiranya firman yang tadi sudah kami dengarkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, juga berkati dan lindungi kami ya Tuhan dari segala penyakit maupun virus yang ada di luar sana ya Tuhan. Engkau jaga kesehatan kami ya Tuhan dan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sayang sekali nih ibadah pada pagi hari ini harus selesai. Tapi tenang, masih ada ibadah minggu depan loh, adik-adik ikut ya. Kalau begitu, adik-adik jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, selalu mencuci tangan, dan tetap semangat. Kalau begitu Mbak Hana dan Pak Jati pamit dulu ya. Dadah!